البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita mengambil dua hadis, yaitu dua hadis yang berisikan tentang ancaman bagi orang yang makan bawang putih atau makan bawang merah atau makan makanan yang ada bau yang tidak sedap atau mengandung bau yang tidak sedap. Ancaman untuk apa? Tidak ke masjid. Dan juga dilarang sholat di masjid. Ilahnya para ulama telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, sudah kami jelaskan juga. Ilahnya, alasannya kenapa? Alasannya karena dikhawatirkan mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Yang mana kalau kaum muslimin terasa terganggu, malaikat pun juga apa? Terganggu. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal malaikah tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dari perkara-perkara yang Banu Adam terganggu dengannya. Mahum. Oleh karena itu kemarin sudah kita lewati, ada solusinya. Dipadamkan, dihilangkan baunya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Tabkhon, dimasak. Yang hafal dua-duanya serentak seperti biasanya, pendek hadisnya, mirip lafadznya, tafaddalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita ambil dua hadis pendek juga, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah, babun nahyi 'anil halfi bi makhluqin. Bab larangan bersumpah dengan nama makhluk. Demi Mbah Fulan, demi Mbah Alan, demi Kiai Fulan, demi Kiai Alan misalkan, enggak boleh. Kalau bersumpah harus bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, billahi, tallah. Perhatikan. Jadi kalau bersumpah pastikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun bersumpah demi negerinya enggak boleh. Demi tanah airku, ya kan? Orang-orang yang ta'assub madhabi atau ta'assub dengan tanah airnya, fanatik dengan tanah airnya, demi tanah airku, demi negaraku, enggak boleh. Kalau bersumpah demi Allah. Paham? Kalau bersumpah demi apa? Demi Allah, demi bapakmu, demi mbahmu, demi kakekku, demi nenek moyangku, enggak boleh. Demi Allah. Paham? Jadi yang akan kita bahas, akan kita baca adalah apa? Anjuran agar kita kalau ingin bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah taala atau nam barakallahu fi sifat-sifatnya. Paham? Bukan dengan nama makhluk atau yang semisalnya. Kita lihat. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, disimak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha
yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Ana artikan, simak baik-baik. Yang enggak tahu artinya diartikan biar mudah dihafal nanti. Dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Hafsin. Kunyahnya Abu Hafsin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau digelari dengan Al-Faruq. Gelarnya adalah Al-Faruq. Li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikondisikan oleh faedah-faedah seperti ini penting lah ya. Nah, karena Allah Ta'ala memisahkan antara al-haq dan al-batil, diantaranya dengan sebab Umar bin Khattab anhu diantaranya. Karena beliau tegas sekali, kecemburuannya terhadap agama Islam sangat kuat. Bahkan beliau sangat tidak suka kalau Rasulullah SAW dihina, dicaci maki, direndahkan. Sering kita jumpai riwayat, seringnya beliau marah kalau melihat Rasulullah direndahkan. Seperti kisahnya siapa? Dzul Khuwaisirah Tamimi, ketika mulutnya lancang mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah engkau Muhammad. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab anhu? Beliau marah seraya berkata, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang tersebut. Bayangkan tegasnya Umar bin Khattab anhu, kecemburuannya terhadap agama Islam. Tidak suka kalau Rasulullah SAW disakiti, tidak suka kalau Rasulullah SAW dihina. Sampai-sampai setan loh ya, itu kalau ketemu beliau lari mencari gang yang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab anhu dalam suatu riwayat, ana sebutkan dengan semakna barakallahu fiik, "Ya Umar, inna syaitana la yafirru minka. Inna syaitana la yafirru minka. Law salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghaira fajjik." Artinya apa? Wahai Umar, sesungguhnya setan itu kalau bertemu dengan kamu lari, takut setan. Kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain, bayangkan itu. Padahal makhluk apa? Makhluk gaib, makhluk halus gak nampak. Tapi barakallahu fiik, Rasulullah SAW menyatakan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu. Umar bin Khattab anhu, kecemburuannya terhadap agama sangat kuat. Dulu sebelum turunnya ayat hijab, itu para wanita sahabiah itu biasa ketemu, kemudian nampak wajahnya tidak tertutup wajahnya itu biasa. Tapi siapa yang punya kecemburuan yang sangat kuat dan pengen sekali kalau turun ayat hijab, siapa di antaranya? Umar bin Khattab anhu. Suatu ketika Saudah bintu Zam'ah keluar malam untuk qada'il hajah. Dikenal Saudah bintu Zam'ah itu badannya besar, sehingga Umar bin Khattab anhu menyatakan, "Aku tahu kamu itu Saudah." Akhirnya Saudah begitu sampai rumah melapor kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dikatakan Umar. Bukan untuk menggoda, bukan. Tapi Umar itu pengennya segera turun ayat hijab itu loh ya. Nah, ternyata benar, dibenarkan dengan surat Al-Ahzab ayat 59 yang sering antum lewati dan ana suruh antum menghafalnya. Apa itu? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ya enggak? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahim. Turun ayat hijab, bayangkan itu. Masya Allah. Jadi firasat Umar bin Khattab anhu kadang kala dibenarkan oleh Allah Taala dengan wahyu tadi itu. Mafhum? Nah, wahyu yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya ayat hijab tadi itu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Mafhum? Zaman sekarang banyak kan orang beli motor, beli mobil, dibelikan penutup itu ya biar mobilnya aman, nggak tergores. Tapi lupa istrinya nggak ditutupi, istrinya nggak ditutupin, istrinya nggak dibelikan pakaian yang longgar, luas, lebar, ya kan? Tapi kalau mobilnya, masya Allah, ditutup dengan penutup 3 dimensi. Kayak apa bentuknya Allah alam. Ini tutup lah intinya, rapat gitu ya. Tapi istrinya dibiarkan berpakaian layaknya telanjang, waliyadzubillah.
sudah tipis, transparan, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, keluar pakai wangi-wangian, Allahul musta'an. Pertama, tervonis fahiya zaniyah, penzina. Pakai wangi-wangian keluar, parfums, pakai sama dia. Allahul musta'an. Kemudian apa? Ancaman yang kedua, lam arahuma, aku tidak pernah melihat mereka berdua, kata Rasulullah SAW. Karena mereka ancamannya apa? Neraka. Lam yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Orang-orang perempuan yang seperti ini berpakaian tapi layaknya telanjang, pakaian tipis, transparan, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, memfitnah kaum lelaki. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Atau la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal bau surga bagaimana? Wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian, bayangkan itu. Allahul musta'an. Ini kaitannya masalah apa barakallahu fi? Hijab. Nah, alhamdulillah ya, ahlus sunnati wal jamaah yang sudah mengenal Al-Qur'anus sunnah, pastikan jangan lebih mengedepankan mobil dan motornya, lupa istrinya. Istri, anak, perempuan itulah nomor satu. Mereka dibelikan penutup yang rapat, hijab yang syar'i. Adapun motor atau mobil itu selebihnya saja sudah. Kalaupun rusak-rusak di dunia kan, tapi kalau mereka ini kan dunia akhirat, kan gitu. Ya kan? Nah, Allahul musta'an, sebagian mereka lupa dengan keluarganya tapi ingat dengan kendaraannya. Paham ya? Lupa dengan keluarganya, ingat dengan kendaraannya. Mobilnya dibelikan penutup 3 dimensi. Kayak apa bentuknya dah, enggak jelas lagi sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Motornya pun dibelikan apa? Dibelikan list-list atau istilahnya speaker-speaker yang intinya biar aman lah, biar awet. Tapi lupa istrinya, lupa anak perempuannya. Allahumma salim salim. Nasallahu an yahdiyahum. Ahlus sunnah salah paham. Nah, bahwasanya para wanita, para akhwat, anak-anak perempuan dikondisikan sebagaimana Allah dan Rasulnya mengkondisikan mereka. Paham ya? Pakaian yang syar'i, luas, longgar, lebar, tidak ketat, warnanya gelap, bukan warnanya yang warna-warni. Paham ya? Keluar mau ke pasar pakai warna-warni. Cadarnya pink. Kemudian apa barakallahu fi, pakaiannya orange. Kemudian jubah yang panjang itu hijau muda. Allahul musta'an, warna-warni. Masih memfitnah kaum lelaki, bukan mengharamkan, tapi ada yang namanya saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu apa sih? Menutup pintu celah fitnah, ditutup serapat mungkin. Antum secara normal ketika melihat warna-warni seperti itu tertarik enggak, San? Ayo, yang normal tertarik. Wah, menarik sekali warnanya. Tapi kalau warnanya gelap, insyaallah bismillah tidak tertarik seperti tertariknya ketika melihat warna-warni. Paham ya? Fitnah wanita barakallahu fiik. Antum lihat sandal warna pink itu tertarik udah. Ya enggak? Nah, kaum lelaki yang normal itu biasanya identik dengan warna-warna yang untuk akhwat perempuan itu tertarik. Nah, bagaimana caranya biar tidak memfitnah? Luas, longgar, lebar, cari warna yang gelap. Paham ya? Hitam, biru tua, coklat tua. Aman sudah, warna-warni. Jangan. Mafhum, bukan mengharamkan, tapi berhati-hati. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang jauhkan dari fitnah. Ini sekedar selingan tentang Umar bin Khattab anhu. Sahabat yang mulia Abu Hafsin Al-Faruq. Khalifah yang keberapa? Ketiga atau keempat? Kedua. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian sumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Demi Mbah Potro, demi Mbah Mangli, demi Mbah Fulan bin Alan, demi Kiai Segorong Adi Kali Buket misalkan. Paham ya? Siapa namanya itu? Penunggu waduk ini waduk itu misalkan, jangan bersumpah demi Allah. Wallahi billahi tallah. Kalau ingin pakai bahasa Arab, wallahi billahi tallah, 3 huruf. Wawu, ba,
kata wallahi billahi tallahi. Paham ya? Demi Mbah Fulan, demi nenek moyang, demi Mbah Buyut. Jangan. Demi Allah. Mafhum, lihat ini. Bagus sekali ini hadisnya ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah aw yasmut. Maka barang siapa yang mau sumpah, maka hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam. Paham? Atau lebih baik diam. Jangan bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak mereka atau nama mbah-mbahnya, Mbah Buyut atau yang semisalnya. Mafhum? Boleh enggak bersumpah dengan menyebut nama bukan bapaknya, bukan buyutnya, dengan nama Habibnya, boleh enggak? Demi Habib Fulan, boleh enggak? Enggak boleh juga. Demi Syekh Fulan, demi Kiai Fulan, boleh enggak? Demi Kiai Fulan. Enggak boleh juga. Demi Allah. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kenapa ada lafaz yasmut ini? Karena kalau enggak dituntut sumpah, enggak usah banyak sumpah. Karena apa? Karena di balik sumpah itu kalau orang bermain-main, kalau orang cuma bersumpah melanggar, ada kafarah di balik itu. Jadi orang bersumpah itu bukan perkara yang sumpah langgar selesai itu enggak. Kalau melanggar sumpah ada kafarah. Kafarahnya apa, Mas? Ada 3 pilihannya. Bebaskan budak kalau mampu. Kedua, berapa? Jangan campur-campur, ini khusus ya. Kafaratul yamin harus sendiri. Jangan campur dengan kafarah orang yang berhubungan badan siang hari Ramadan lain lagi. Pertama, bebaskan budak kalau mampu. Kedua, berapa orang? 10. Memberi makan orang miskin 10 orang sampai kenyang. Yang ketiga, puasa berapa hari? Puasa 3 hari berturut-turut. Mafhum? Jadi ketika orang sumpah itu enggak sembarangan. Di balik sumpah itu kalau dia melanggar, kafarahnya ada. Paham ya? Nah, kafarah ini ada 2 cara. Cara pertama, dia batalkan sumpah dulu baru kafarah, atau dia kafarah nanti batalkan sumpahnya. Jadi pahami? Contohnya dia ngomong wallahi, demi Allah, la adkhulu baita fulan. Demi Allah aku enggak akan masuk ke rumah si fulan. Ternyata si fulan itu orangnya baik, sunni salafi, ya. Orangnya baik, kemudian orangnya ngundang waliman. Nah, kalau undangan waliman wajib didatangi kan itu. Akhirnya dia ingin batalkan apa? Sumpahnya. Nah, 2 cara. Cara pertama, dia hadiri walimahannya, setelah menghadiri tapi ini bayar kafarah. Atau dia bayar kafarah dulu baru hadiri, boleh. Paham ya? Namanya kafaratul yamin. Oh, ternyata anak itu keliru. Dulu pernah sumpah anak ini. Enggak boleh, enggak mau masuk ke rumahnya si fulan, padahal si fulan orangnya baik. Si fulan orangnya sunni salafi. Ngundang walimahan, walimatul urs. Padahal kalau walimatul urs undangannya wajib didatangi kan, kalau enggak ada kemungkaran kan. Nah, di situ dia membatalkan apa? Falyati ila ma huwa khair minhu. Mendatangi sesuatu yang lebih baik. Berarti tinggalkan sumpah tadi, bayar kafarah nanti. Didatangi lebih baik. Lebih baik apa? Ya datangi walimahan. Paham ya? Nah, biasanya mungkin adalah masalah pribadi gitulah istilahnya ya. Jadi si fulan ini, perhatikan. Si fulan ini misalkan dia punya masalah dengan si Alan. Sumpah dia, wallahi la adkhulu baita fulan. Demi Allah aku enggak akan masuk ke rumah si fulan. Karena waktu itu mungkin punya masalah itu ya. Ternyata si fulan itu orangnya baik. Enggak seperti yang dia prediksikan gitu loh. Orang yang baik, ramah, pemaaf, kemudian barakallahu fiik. Nah, orangnya sopan, santun, punya tata krama, punya unggah-ungguh. Nah, barakallahu. Akhirnya suatu ketika si fulan ini, namanya siapa kemarin? Mahmud. Nah, Pak Mahmud ini, contoh ini, paham ya? Ngundang walimahan. Paham ya? Nah, si fulan yang pernah bersumpah demi Allah aku enggak akan masuk ke rumahnya Pak Mahmud tadi, dia harus batalkan tadi karena mendatangi lebih baik. Paham ya? Nah, akhirnya dia batalkan 2 cara. Cara pertama batalkan dulu dan nanti baru bayar kafarah. Cara kedua bayar kafarah baru batalkan. Mafhum? Itu caranya. Terus bagaimana? Jangan bermudah-mudahan untuk sumpah kalau enggak mengharuskan. Jadi pahami ya? Jangan bermudah-mudahan untuk apa? Sumpah. Kalau antum di Arab sana, seringnya orang Arab itu sering
Ya akhi wallahi aqsim billah wa rabbil ka'bah wallahi aqsim billah wa rabbil ka'bah wallahi ya akhi wallahi. Itu biasanya cuma tanda. Tanda yang sudah kebiasaan mereka itu. Sebenarnya kalau diniatkan enggak bagus seperti itu. Tapi mereka tanda seringnya gitu. Wallahi ya akhi ana uhibbuka fillah wallahi aqsim billah wa rabbil ka'bah. Seringnya gitu. Wallahi. Dikit-dikit wallahi wallahi. Tapi bukan niat itu sumpah bukan. Ya kebiasaan mereka. Paham ya? Kesehariannya gitu. Na'am barakallahu fiik. Wallahi aqsim billah ya akhi wallah. Wallah, seringnya gitu seringnya. Nah, kalau diniatkan ingat-ingat, ada konsekuensi di balik sumpah kalau dia melanggar. Yaitu apa? Kafaratul yamin. 3 pilihan. 1. Bebasan budak kalau mampu. 2. Puasa 3 hari berturut-turut. 3. Memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang. Kalau belum kenyang, tambah lagi sampai kenyang. Syaratnya gitu memang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Satu lagi. Bab karahatil halaf bil fil bai'i wa in kana shadiqan. Bab dimakruhkannya. Nah, para ulama terdahulu kalau meletakkan karahan ini biasanya tahrim. Paham ya? Jadi intinya diharamkan bersumpah dalam jual beli walaupun dia jujur. Maksudnya sumpah palsu. Paham ya? Itu yang dilarang. Paham ya? Jadi kalau antum jual beli enggak disuruh sumpah, enggak usah sumpah. Demi Allah kulaannya enggak boleh sekian. Bohong. Nah, dia ngomong gitu ternyata bohong. Untuk apa? Biar harganya naik, dia dapat untung banyak. Intinya kalau orang jual beli, nomor 1 itu adalah jujur. Nomor 1 apa? Jujur. Untung dikit gak masalah, tapi kan berkah yang dicari. Bukan yang penting untung banyak tapi bohong. Bisa dipahami? Ini lihat ini. Bab 6 dibencinya bersumpah dalam jual beli walaupun dia jujur. Jadi kalaupun jual beli enggak usah banyak sumpah sudah. Jual aja apa adanya gitu loh. Sebagian orang yang jauh dari ilmu biasanya sumpah berani, bohong. Sumpah lah itu, sumpah palsu. Wallahi ya akhi, ini kulaannya aja enggak boleh 50.000, padahal cuma 30.000. Bohong enggak berarti? Bohong. Biar orang pembelinya itu tertarik gitu loh. Ternyata enggak boleh 50.000. Ternyata apa? Di tempat pusatnya cuma 30.000 gitu loh. Dia bohong dia. Sumpah palsu wallahi tadi. Bahaya. Ancamannya apa ancamannya? Ancamannya nanti di hari kiamat Allah Taala tidak akan melihatnya, tidak akan mensucikan dosanya dan juga tidak akan barakallahu fiik, tidak akan melihat nanti. Dan akan mendapatkan azab yang pedih. 3. Perhatikan, orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, bersumpah palsu, dipahami itu. Itu nanti dari kiamat barakallahu fiik ancamannya 3. Tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dosanya, dan plus ditambahkan untuk dia azab yang pedih. Walahum adzabun alim. Sebagaimana hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW mengatakan salasatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya 3 orang yang nanti dari kiamat, apa kata Rasulullah SAW? Allah Ta'ala tidak akan melihat mereka. Diperhatikan ini ya. Dan tidak akan mensucikan dosa mereka. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ingat-ingat 3 ancaman ini, ingat-ingat. Siapa 3 orang tersebut? Pertama al-musbil. Orang yang musbil. Siapa itu musbil? Orang yang memanjangkan apa? Izar, pakaian atau sarungnya sampai di bawah mata kaki. Dari kata asbala yusbilu isbalan. Mafhum? Nah, makanya disebutkan dalam hadis iyyakum wa isbalal izar. Fa innahum minal makhilah wallahu la yuhibbu al makhilah. Hati-hati kalian. Jauhilah memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Karena itu termasuk bentuk kesombongan. Dan Allah Ta'ala tidak mencintai kesombongan. Ingat-ingat. Pertama al-musbil. Jadi kalau antum pakai sarung, pakai sirwal, pakai pakaian jubah, pastikan di atas mata kaki. Jangan seperti orang-orang sebagian hizbiyun, enggak berani mereka. Pengennya di atas mata kaki persis mepet itu, tiba-tiba ke bawah enggak terasa. Langsung aja di atas yang jelas gitu.
Mau yang afdal setengah betis, mau yang afdal, ya kan? Kalau pun setengah betis intinya nampak benar-benar di atas mata kaki. Paham ya? Jadi jelas gitu loh ya. Nah, perbedaan mereka. Kalau mereka nggak berani itu biasanya. Sebagian mereka loh ya. Jadi kalau ngisi di tempat orang awam ya, pakai sarungnya di atas mata kaki persis. Naik dikit, jangan nanti bikin orang awam lari katanya. Allah musta'an. Lebih baik nyari amannya kan itu. Ingat-ingat al-musbil ancamannya tadi, yang pertama tadi tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara kemudian tidak disucikan dosanya. Nah, tadi hadis ini tadi hadis Abi Dzar bin Junadar wa Muslim. Salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang Allah Taala tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat kelak, dan Allah Taala tidak akan melihat mereka dan tidak mensucikan dosa-dosa mereka. 3 ancaman, ingat-ingat. 3 ancaman. Pertama, tidak diajak bicara. Kedua, tidak dilihat. Ketiga, enggak disucikan dosa mereka. Tambah lagi, walahum adzabun alim. Mereka masih mendapatkan azab yang pedih, 4 bahkan. Siapa itu? Pertama, al-musbil. Hati-hati. Ustadz itu kan katanya isbalnya itu yang diharamkan kalau sombong katanya. Kalau enggak sombong boleh katanya. Ternyata lihat tadi, iyyakum wa isbalal izar fa innahu minal makhilah wallahu la yuhibbul makhilah. Hati-hati kalian, hindarilah memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki karena itu termasuk kesombongan. Jadi walaupun enggak niat sombong pun sudah kesombongan itu. Dan Allah Taala tidak mencintai kesombongan. 1. Yang kedua, yang umum ya, yang umum dulu. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua yang menjulur turun ke bawah sampai di bawah mata kaki dari pakaian, sarung termasuk bagi neraka. Sombong masuk. Sombong sombong masuk. Yang sombong bagaimana? Innallaha la yandur man jarra saubahu khuyala. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Jadi kalau diiringi dengan rasa sombong tambah parah gitu loh. Sudah ancaman neraka kena dan Allah Taala tidak melihatnya. Jadi enggak ada istilah anak enggak sombong kok, anak tetap tawadhu katanya. Lah perbuatan dia memanjangkan itu udah makhilah, kesombongan. Dia walaupun enggak niat udah kesombongan itu. Ingat hadis yang paling jelas tadi, fa innahu minal makhilah. Wallahu la yuhibbul makhilah. Sesungguhnya perbuatan dia tadi memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki itu kesombongan dan Allah Taala tidak mencintai kesombongan. Pastikan itu barakallahu fiik. Di pondok, di luar pondok sama. Jangan di pondok Masya Allah celananya cingkrang sampai di atas mata kaki, pulang kampung pakai celana bantolon isbal, jogging. Ya akhi, hati-hati. Itu berarti enggak istiqomah dia. Jadi peraturan-peraturan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Sunnah itu berlaku di pondok dan di luar pondok, kan itu. Berlaku untuk di semua wilayah. Paham? Jangan ketika di pondok Masya Allah celana cingkrang, jubah pun Masya Allah, pulang baru sepekan liburan di rumah udah. Jangan. Paham ya? Celana, sirwal, sarung tetap di atas mata kaki. Ancamannya berat. Neraka, kuat gak kira-kira? Gak akan kuat. Neraka yang paling ringan saja. Antum ingat gak? Adabnya siapa itu? Abu Thalib, bayangkan, ngeri atau tidak itu? Paling ringan loh ya. Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Ngeri gak kira-kira? Itu paling ringan tuh. Jangan pernah bayangkan yang paling tinggi, paling ringan aja, ngeri sekali. Waliyadzubillah. Mafhum ya? Jadi pastikan istiqomah barakallahu fiik. Nah, enggak perlu sungkan, segan, enggak perlu. Bagaimana Ustaz kalau dilinting rusak pemandangan? Ya enggak, udah ngaji lama pakai celana selintingan. Di atas mata kaki tapi dilinting, digulung-gulung itu. Rusak pemandangan, potong sudah. Dikasih potong, lipat, aman sudah. Mafhum? Mafhum akhzaki? Naam. Jadi yang lintingan-lintingan tadi, lipatan-lipatan, potong, lipat, selesai. Mafhum? Berarti menunjukkan dia ada respon untuk menjadi yang terbaik atau menjadi yang baik untuk kedepannya. Yang kedua apa? Al-Mannan. Ana tadi nyebutkan hadis ya, hadisnya Abi Dzar bin Junadar wa Muslim. 3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan dosanya dan mendapatkan azab yang pedih. Pertama al-musbil.
Kedua al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Sudah dikasih malah diungkit-ungkit, dulu aja tak kasih kok. Ketika antum dulu ada pernikahan aja anak nyumbang 200.000 kok. Ketika anak ada acara antum enggak nyumbang. Lah siapa nyuruh nyumbang? Jadi orang berpikir, ketika antum nyumbang saudara antum, saudara kita ketika ada pernikahan, pastikan nyumbang itu karena Allah. Bukan karena biar dibalas, bukan. Tapi orang awam, biasanya nih, Allah alam ya, kebanyakan mereka itu kalau ada acara pernikahan, menyediakan kotak depan rumah. Kotak itu ya. Kemudian nanti orang yang datang bawa amplop. Wah, ini fulanah bintu fulan, tulis. Berapa? 200.000. Karena pengennya imbal balik itu loh. Lah nanti kalau ternyata dia yang nyumbang ini punya acara, kalau ternyata yang pernah disumbang enggak nyumbang, gerenengan alias ngerumpi. Wah, si fulan lus. Dulu aja ketika dia ada acara pernikahan anak sumbang 200.000, begitu anak punya acara enggak datang dia. Berarti dia nyumbangnya karena siapa gitu loh. Itu penting sekali ya. Wala tamnun tastakfir. Jangan mengungkit-ungkit pemberian. Sudah dikasihkan ya udah. Jangan mengharapkan agar dibalikkan yang lebih atau semisalnya. Paham? Karena ini yang paling terpenting ya. Biasanya orang itu sedih, gundah-gulana itu karena apa? Ngasih pengennya dibalikkan. Pengennya dibalas lagi. Tapi kalau antum ngasih sesuatu karena Allah, orang mau berbuat baik kepada antum atau kepada kita, dibalas atau enggak, santai aja dia. Wong dia ngasih karena Allah. Mafhum? Jadi yang kedua apa? Al-mannan. Mengungkit-ungkit pemberian. Ente dulu suka tak kasih, ente dulu gini. Enggak perlu diungkit-ungkit. Kita kalau memberikan pemberian kepada orang lain, pastikan karena Allah Ta'ala. Tenang pikirannya. Tapi kalau kita memberi orang lain dengan suatu pemberian karena apa? Ada udang di balik batu, pucat wajahnya. Ketika apa? Enggak dipilih. Ya enggak? Biasanya calon legislatif. Orang-orang yang ketika mendekati pemilu itu udah di kampung-kampung datangi biasanya. Pak, nanti kalau pas acara pemilu datang ya Pak ya, coblos yang gambar ini. Coblos yang gambar apa? Gambar pohon talok ini Pak. Masing-masing 100.000. Nanti kalau ternyata nggak nyoblos, marah-marah dia. Ada udang di balik apa? Batu. Ada ingin tertentu di balik apa? Di balik pemberian tadi, jangan. Kalau ngasih sesuatu karena Allah Ta'ala, aman, tentram, tenang udah. Mafhum? Itu penting sekali. Itu yang kedua, al-mannan. Yang ketiga, adalah orang yang bersumpah tapi sumpahnya palsu. Paham ya? Itu yang ketiga. Nah, kalau bahasa Arabnya yang ketiga itu al-munafiq. Al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Apa artinya? Orang yang bersumpah untuk melariskan dagangannya tapi dengan sumpah palsu. Ini yang ketiga. Orang yang bersumpah untuk melariskan dagangannya tapi dengan sumpah palsu. Sumpal. Demi Allah, ini barangnya ini kulaannya enggak boleh sekian. Padahal kulaannya itu teman murah. Mafhum? Ada orang jual sandal bukan erger. Sandal KW. Paham ya? Nah, kulaannya cuma 10.000. Ambilnya cuma berapa? Kulaannya 10.000. Nah, dia ngomong sama orang-orang, demi Allah wallahi wa billahi wa tallah 3 kali. Demi Allah ya, ini kulaannya aja enggak boleh 50.000, bayangkan. Padahal bohong kan? Bohong. Orang-orang membelinya berani tinggi gitu loh. Ingat-ingat ya, itu namanya sumpah palsu, ternyata ancamannya berat. Apa ancamannya barakallahu fiik? Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan dosanya, dan plus mendapatkan adab pedih di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. 3 orang tadi. Pertama orang yang musbil, kedua orang yang mungkit-mungkit pemberian, ketiga orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu munafiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lirribah. Muttafaqun alaih. Yang antum hafalkan nanti jangan pakai lafaz ini. Lirribah diganti lil barokah itu. Itu yang masyhur. Paham ya? Jadi lirribah diganti lil barokah. Lirribah itu diganti lil barokah. Paham ya? Itu yang dihafalkan nanti ya. Nah, karena yang anak cek hampir semuanya itu kebanyakan pakai lafaz lil barokah. Walaupun maknanya enggak jauh beda. Paham ya? Jadi lafaz lirribah itu diganti lil barokah ya, diganti lil barokah. Diganti lil barokah. Ana artikan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda,
Al-halifu mutnafiqatun lis-sil'ah. Sumpah, sumpah dalam rangka untuk melariskan dagangannya, ngerti itu? Munafiqatun itu untuk melariskan. Sumpah tapi apa? Untuk melariskan dagangannya. Tapi dengan sumpah apa tadi? Palsu. Sumpahnya sumpah bohongan. Paham ya? Nah, ini bahaya sekali ya. Orang kalau jual beli dan enggak jujur, pastikan apa? Keberkahannya tercabut. Keberkahannya apa? Tercabut kalau orang jual beli tidak jujur. Kenapa demikian? Karena sudah kita lewati barakallahu fik. Barometer ukuran dalam jual beli. Hadisnya siapa, Ihsan? Hakim bin Hizam muttafaqun alaih. Al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Ana artikan diperhatikan baik-baik ini. Orang jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Kalau kedua-duanya jujur, saling terbuka, diberkahi transaksi keduanya. Perhatikan ini ya. Namun kalau kedua-duanya bohong, saling menutupi, tidak jujur, akan tercabut keberkahannya. Jadi kalau jual beli pastikan nomor satu jujur, walaupun untungnya sedikit. Paham ya? Yang kita cari bukan untungnya banyak, tapi keberkahannya. Terus pertanyaannya, Ahmad, boleh nggak kita jual beli jujur tapi untungnya banyak? Boleh, nggak ada larangan. Kalau sudah jujur ternyata untungnya banyak, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa untung banyak, gara-gara dia jujur nggak masalah. Yang penting berkahnya. Yang penting apa? Berkahnya itulah di dalam barakallahu fi prinsip dalam jual beli. Lihat ini. Al-halifu munafiqatun lis-sil'ah. Bersumpah dalam rangka untuk melariskan dagangannya, mumhiqatun lil barakah, menghapuskan keberkahan. Diartikan tuh. Mumhiqatun itu memadamkan, menghilangkan, menghapuskan artinya. Paham ya? Mumhiqatun itu menghilangkan, menghapuskan, memadamkan keberkahan lil barakah. Itu ribet dengan lil barakah ya. Nah, jadi pastikan kalau jual beli, kalau enggak harus sumpah, enggak usah sumpah gitu loh. Biasanya orang-orang itu mungkin terburu-buru di pasar-pasar biasanya ya, langsung sumpah nih ya. Demi Allah, Mbah. Nah, ini aja kulaknya barangnya mahal, Mbah, dari pusat di sana, Mbah. Masa ditawar seenaknya, padahal cuma murah. Kenapa dia berani sumpah? Karena biar terlihat tetap mahal. Sehingga orang yang beli pun berani. Itu ternyata ada larangan dalam syariat. Lihat ini. Tercabut keberkahannya, keberkahannya. Keberkahannya tercabut. Mumhiqatun lil barakah. Tercabut, terpadamkan, terhapus keberkahannya. Rugi atau tidak kalau terhapus keberkahannya? Ya jelas rugi. Kenapa? Karena al-barakah itu apa ya, San? Definisinya? Naam, dihafalkan ini. Al-barakatu hiya subutu al-khairi al-ilahi fi syai'. Perhatikan. Keberkahan itu definisinya adalah subutu al-khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perkara, itu namanya keberkahan. Jadi kalau perkara atau sesuatu itu ada kebaikan dari Allah Ta'ala, berkah berarti. Subutul khairil ilahi fi syai'. Subutu al khairi al ilahi fi syai'. Paham ya? Tetapnya adanya kebaikan Allah Ta'ala dalam sesuatu. Mafhum? Jadi selama sesuatu tersebut ada kebaikan dari Allah Ta'ala, jujur, halal, berkah. Jadi pahami ya? Ini kunci dalam apa? Jual beli. Jangan pernah sumpah palsu, jangan pernah diterapkan itu. Paham ya? Karena membawa apa? Membawa petaka dan bencana, hilang keberkahannya, bayangkan ini. Terus terang aja, sekarang kan zaman penuh jual beli online. Kalau zaman dahulu masih apa? Offline atau barter, ya enggak? Zaman sekarang online. Nah, jual beli online ini banyak penipuan. Perhatikan ya, banyak penipuan. Ketika diposting, di-share itu gambarnya ori. Yang dikirim KW, itu banyak kejadian itu. Paham ya? Yang dikirim di awal permulaan perjanjiannya warnanya jubah Haramain warna hitam, yang dikirim malah apa? Merah. Terjadi juga seperti itu. Penipuan. Kemudian sudah berjanji ditransfer dulu uangnya. Uang ditransfer, barang nggak datang. Paham ya? Nah, anak pernah dapat cerita itu. Allah musta'an. Jadi anak ikhwah, dia beli gula Jawa atau gula batu lah intinya. Transfer uangnya, datang berat yang barangnya, isinya bukan gula batu. Allah musta'an. Ini berarti kan kasihan, mendolimi.
Bisa dipahami? Jadi kadang Allah musta'an seperti itu. Nah, ada juga kisah penipuan online ini banyak sekali. Nah ya, dari kalau tidak salah itu dari daerah Sumatera atau daerah mana lah, ingin beli apa? Bebek. Di ternak di sana. Di Jawa belinya. Uang ditransfer, ya kan? Bebeknya ternyata apa? Nah, enggak sampai-sampai. Setelah dihubungi berkali-kali, ternyata orang tadi menggunakan apa penipuan yang sangat membuat sakit hati. Paham ya? Kata yang nipu tadi, bebeknya itu udah tak kirim Pak, tak kasih alamat Bapak, tapi nggak sampai-sampai bebeknya. Bebeknya itu berangkat sendiri. Allah musta'an. Marahlah orang tadi. Maksudnya penipuan itu banyak sekali. Jadi orang Sumatera ini beli bebek, bebek itu berangkat sendiri sama penjualnya tadi, dikasih alamat. Nipu, uang ditransfer. Allah musta'an. Kalau seperti itu yang bodoh yang mana yang bodoh? Bebeknya atau orangnya? Allah musta'an. Yang jelas barakallahu fiik, kalau jual beli apa harus apa nomor satu? Jujur. Untung banyak tapi jujur bagus. Tapi kalau nggak bisa untung banyak, yang penting apa? Jujur. Pasti keberkahan ada di situ. Wallahu a'lam bishawab yang kita ambil. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.